Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang sinergi dan kolaborasi Germas, GKN, SMK Bangun Desa, dan BOS Indonesia Kabupaten Sukabumi. Oke, perkenalkan saya Sugeng Anto, penggiat Germas, GKN, dan SMK Bangun Desa, inisiator BOS Indonesia. Oke, Bapak sekalian, kalau kita bicara pemerintah Kabupaten Sukabumi, tentu ini petanya ya. Bagian barat adalah Kabupaten Lebak, kemudian bagian utara ada Kabupaten Bogor, ya kan. Sebelah timur adalah Kabupaten Cianjur ya. Jadi dari 47 kecamatan, 364 desa, 3 kelurahan, 3.709 RW, 14.205 RT dengan jumlah penduduk 2,524 juta ya. Data 2019. Nah, apa itu? Apa itu Germas? Ya, banyak orang belum paham tentang Germas ya, padahal ini penting sekali karena ini dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kemudian apa GKN? Nah, GKN adalah Gerakan Kewirausahaan Nasional. Oke. Dan apa itu SMK Bangun Desa? Dan apa itu BOS Indonesia ya? Unity is power, jadi kebersamaan adalah kekuatan, ya kan? Jadi Bapak sekalian, mungkin kali ini saya tidak akan mengupas tentang Germas dan GKN, mungkin kita akan lebih fokus kepada SMK, Bangun Desa, dan BOS Indonesia. Oke. Ya, Bapak sekalian, dampak pandemi COVID-19 karena wabah ya, tidak hanya di Indonesia tapi dunia, tentu punya dampak luar biasa. Ada jutaan buruh kena PHK, banyak lapangan kerja yang tutup dan sebagainya. Tapi Bapak sekalian, kita tidak boleh kejebak terhadap masalah terus ya kan. Kita harus mengambil hikmah karena setiap kejadian apapun di dunia ini pasti ada hikmahnya. Dan tentu kita harus fokus kepada solusi ya. Solusi 1, solusi 2, solusi 3 dan sebagainya. Oke. Nah, solusi pasca pandemi COVID-19 Bapak sekalian, ya kan? Ini disinyal dari Detik News adalah Bapak Sarif Hasan dorong kampanye gerakan kewirausahaan nasional ya. Ini beliau ini adalah wakil MPR RI ya. Jadi saya mendorong gerakan kewirausahaan nasional adalah salah satu solusi ya kan untuk keekonomian ya pasca pandemi COVID-19 ya. Nah, tentu kita nanti sinergi dan kolaborasi ya. Jadi kita ini ada gerakan kewirausahaan nasional, ada Germas Sejahtera, ya kan ini ada SMK Bangun Desa, nanti kolaborasi dengan BOS Indonesia. BOS Indonesia ini basicnya konsultan bisnis dan praktisi ya kan, praktisi bisnis tentu ya. Nah, nanti sinergi dan kolaborasi. Nah, untuk sasarannya masyarakat desa, alumni SMK, mahasiswa tingkat akhir tentunya nanti. Nah, kita tentu dengan tujuan akhir adalah menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Nah, program SMK Bangun Desa. Nah, apa program SMK Bangun Desa? Ini penting ya, ya. Nah, program SMK Bangun Desa telah diinisiatif oleh Gus Marlok ya, tahun 2009. Ya, sekarang mungkin pasca pandemi ini jadi menarik karena ini berhubungan dengan pemberdayaan dan keekonomian. Nah, landasan hukumnya adalah ada 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian dipertegas dengan Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Tentu kita sinergi dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi sinergi 2 undang-undang nih. Undang-undang ini kalau sudah sinergi saya kira akan menjadikan dampak yang positif kepada masyarakat desa khususnya ya. Nah, apa program SMK Bangun Desa? Nah, ini pengertiannya ya. SMK Bangun Desa adalah program gerakan mandiri berdasarkan gotong royong antara perangkat desa dengan SMK bersama-sama membangun, memajukan pendidikan, UMKM, pariwisata, budaya, teknologi, kesehatan, ketahanan pangan, pelaksana pilar pembangunan desa. Sekali lagi, SMK Bangun Desa adalah program gerakan mandiri berdasarkan gotong royong antara perangkat desa dengan SMK bersama-sama membangun, memajukan pendidikan. Nah, UMKM usaha mikro kecil menengah, ya kan? Pariwisata. Nah, maka nanti kalau di desa ini ada agrowisata, agroindustri, agro bisnis dan sebagainya. Budaya. Teknologi. Nah, ini penting karena sekarang era digital, era online, ya kan? SMK harus menjadikan pendamping perubahan positif ya. Teknologi sekarang anak-anak udah pegang HP, Android, sekarang pendidikan juga lewat Nah, gimana teknologi ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif?
bahkan untuk hal yang bisnis dan keekonomian ya. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan ini penting karena masyarakat sehat, negara kuat, ketahanan pangan, laksana pilar pembangunan desa ini ya, SMK bangun desa ya. Jadi kita ini sangat luas ya. Nah, program SMK bangun desa, nah ini ya kan, ini adalah dari Kementerian Desa, ini adalah dari Direktorat SMK Kemendikbud Bapak Muhammad Bahrum, kemudian ini adalah Gus Marlok. Jadi kita harus sinergi ya dan kolaborasi. Nah, SMK bangun desa nanti akan menjadikan program unggulan ya kan. Ini program yang 2021, ini sangat penting. Sekarang sudah 2021 ini program unggulan karena salah satu solusi ya, salah satu solusi bagi masyarakat tentunya, ya kan. Nah, program SMK bangun desa ini misalkan ini contoh saja, ini yang di Solo. Kepada alumni SMK Solo 3 korban PHK massal untuk segera kembali ke kampus SMK untuk duduk bersama mencari solusi kan. Sekarang dengan banyak PHK, nah kita cari solusi ya. Ini bisa diumumkan di beberapa wilayah. Jadi intinya mencari solusi ya kan di era pasca pandemi Covid-19. Nah, oke, kita bicara BOS Indonesia. Nah, apa BOS Indonesia? BOSS Indonesia. BOSS adalah bisnis offline dan online ya. Offline dan online sehat sejahtera Indonesia. Jadi sekarang era O2O, offline to online, online mendukung offline, offline mendukung online ya. Kemudian nah, BOS Indonesia adalah sebuah komunitas, sekali lagi komunitas, ya kan? Komunitas pebisnis online dan offline dengan 10 bidang bisnisnya, 10 bidang bisnisnya ya. Nah, komunitas ini bersifat inklusif, ya, inklusif bukan eksklusif ya, inklusif. Kalau inklusif berarti dia terbuka, melibatkan banyak stakeholder, yang melibatkan banyak bidangnya ada 10 ya. Bukan eksklusif, kalau eksklusif ini khusus ya, tertutup tersendiri ini eksklusif. Kalau kita inklusif. Oke, nah apa bidangnya BOS Indonesia? Pertama, digital marketing dan bisnis online, karena sekarang era digital, kita mau nggak mau harus mengikuti era perkembangan zaman. Kemudian pemasaran produk, jasa tenaga kerja, tour dan travel, edukasi dan training, pengembangan SDM, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis dan peternakan, kuliner, kopi dan barista. Mungkin kopi ini menjadi pondasi dari BOS Indonesia karena kita punya lembaga pelatihan tentang barista kopi dan kita banyak grup yang bisnisnya adalah bisnis kopi ya. Tentu dari bisnis BOS dari hulu sampai hilir ya, hulu sampai hilir. Nanti fokus utama di hilir karena pemasaran penting ya. Karena kalau kita punya produk nggak bisa masarin, saya kira juga akan jadi kendala atau jadi masalah. Tapi kita harus fokus pada distribusi dan pemasarannya. Oke. Nah, sinergi dengan program pemerintah. Nah, BOS Indonesia sekali lagi kita adalah sebagai wadah. Dia sinergi dengan Germas, dengan GKN dan SMK Bangun Desa. Jadi kalau kita bicara BOS Indonesia, bicara Germas, GKN dan BOS Indonesia. Nah, ini kerjasama ya. Ini BOS Indonesia dengan lewat LKP Sugeng Sejahtera, dengan Kemendikbud ya, dengan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian VETKA ya di Cianjur ya. Nah ini kita udah sinergis, ini kita udah MOU. Kemudian ini nih Kopi Luwak, jangan Kopi Luwak Cukle, ini Dr. Iip, ini Pak Saiku, ini adalah tim Kopi Luwak, ini saya sendiri. Nah, Bapak sekalian, kita bangsa Indonesia harus bangga ya, kita ada produk kopi termahal di dunia lah di Indonesia itu Kopi Luwak ya. Kopi Luwak bener ya, bukan kopi cap luwak ya. Nah, nanti kita akan ada bicara khusus sendiri kalau bicara tentang Kopi Luwak ini ya. Karena inilah pasar ekspornya cukup luar biasa ya, selain lokal juga ekspor ya. Oke, kemudian kita punya lembaga pelatihan yang berbasic spesialis barista kopi. Nah, ini penting karena kita harus mengedukasi kopi karena ternyata masyarakat Indonesia secara umum kita tidak ngopi. Kok tidak ngopi ya? Ngopi kita nggak sehat karena orang Indonesia tidak minum kopi tapi minum gula rasa kopi. Nah, ini jadi masalah ya. Gulanya yang jadi masalah kan gitu. Nah, nanti kita akan ada teman-teman di SMK di desa kita juga akan ada tentang ilmu barista ya. Oke. Tujuan BOS. Ya, BOS ini adalah wadahnya. Ya, wadah tadi ya. Edukasi dan praktek. Jadi kita tidak hanya teori tapi praktek. Masyarakat tentang bisnis online dan offline yang sesuai regulasi dan aturan negara pemerintah. Jadi kita harus mengikuti regulasi dan aturan pemerintah Republik Indonesia. Oke. Kolaborasi SMK dan BOS Indonesia, jadi kita kolaborasi sinergis, ya kan tadi ya, SMK bangun desa, ya kan nanti SMK mau negeri swasta tidak masalah, yang penting adalah SMK yang harus punya peran terhadap masyarakat dan lingkungannya ya. Bersama BOS Indonesia kita sebagai konsultan dan praktisi kita dampingin, ya kan. Tentu kita akan memberikan pelatihan dan edukasi masyarakat untuk sasarannya masyarakat desa, alumni ya, alumni SMK siswa tingkat akhir dari SMK, kemudian edukasi pelatihan
Germas, GKN, SMK Bangun Desa, ya kan? Dan BOS Indonesia. Nah, tentu dengan tujuan akhirnya adalah menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Ya, makanya kenapa sehat kita berhubungan dengan gerakan masyarakat hidup sehat ya. Karena kalau kita gimana bisa produktif kalau kita nggak sehat. Jadi sehat itu menjadi penting ya. Kolaborasi SMK Bangun Desa, Bapak sekalian. Nah, seperti apa nanti kita SMK, ini BOS Indonesia ya. SMK-nya adalah tentu guru dan stafnya. Ya kita ajari, kita trainer, kita menjadi penggiat mentor tentang itu apa tentang Germas ya, apa itu GKN, bermain BOS Indonesia. Kemudian gedung sekolah sebagai tempat edukasi dan pelatihan. Jadi jadikanlah gedung sekolah sebagai tempat edukasi dan pemberdayaan ya. Kemudian BOS Indonesia tentu sebagai konsultan bisnis ya kan, pelatihan SDM pendampingannya ya kan, karena kita juga dari Dudi, dunia industrinya, penggiat mentor Germas GKN BOS Indonesia sama-sama juga, kemudian kita membantu akses pemasaran dan modal. Jadi kita sinergis dan kolaborasi ya, ini sangat luar biasa. Nah, terus kalian, kenapa SMK ini bagian dari akademisi? Nah kan tadi saya katakan SMK ya kan, kalau kita bicara Germas tadi kan ada 7 komponen, individu, keluarga, ini sesuai dengan Inpres nomor 1 2017 ya. Jadi kalau bicara Germas itu bukan hanya tugasnya dokter, tugasnya pesawat, tidak. Jadi komponen bangsa ya kan, itu adalah di dalam bahasa individu, keluarga, masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, baru pemerintah pusat dan pemerintah. Jadi SMK tentu sebagian dari akademisi adalah sebagai penggiat, penggerak suksesnya Germas juga ya kan. Nah, ini sebagai kemudian SMK juga sebagai pendorong GKN karena apa? GKN ini adalah menumbuh kembangkan mental kewirausahaan. Jadi mental kewirausahaan, gerakan kewirausahaan adalah mental kewirausahaan dan meningkatkan jumlah wirausaha karena negara maju dengan harus minimal 5% entrepreneurnya ya. Indonesia baru kurang lebih 1%, jadi cukup jauh. Jadi kita harus mengejar ya. Nah, itu sinergis dengan beberapa pihak, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Nah, SMK ini sebagai bagian dari akademisi. Ya, nanti kita tentu sinergi ya dengan komponen bangsa, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Jadi sekali lagi, nah ini program solusi yang ditawarkan ya bersama BOS. Nanti juga ada program-program yang lainnya. Ada salah satu program yang sudah kita sediakan adalah ada reseller ya, BOS Indonesia ya kan, pelatihan barista kopi, pelatihan kedepreneur, mitra kedai kopi sehat dan kopi luwak, mitra budaya, pengolahan kopi, pelatihan kerjasama agribisnis, bisnis online dan digital marketing ini penting ya, bisnis kuliner, bisnis travel, jasa. Dan artinya banyak sekali hal-hal yang penting adalah kita duduk bersama untuk mencari solusi ya kan. Artinya kita harus fokus terhadap solusi, bukan fokus terhadap masalah. Oke. Nah, fondasi bisnis BOS adalah tentu kita punya fondasi lah pemasaran, marketing, dan distribusi. Jadi dari hilirnya tadi ya. Kenapa? Karena kunci itu kuasai pasar, market untuk menopang bisnis dulu. Jadi sekali lagi pasar kita kuasai. Cara cepat untuk memperoleh penghasilan, membangun jaringan pelanggan. Karena dalam bisnis, rohnya bisnis adalah customer atau pelanggan. Jadi makanya membangun jaringan pelanggan. Makanya nanti kita per desa kita target 1000 kita punya jaringan pelanggan kita ya minimal ya. Yang sekaligus kita bisa melibatkan banyak orang. Nah, fondasi bisnis Indonesia ini mindset. Nah, ini penting ya besar ya. Bisnis Indonesia ini tentu kita punya konsep adalah mindset dan mental lah menjadi fondasi kuat. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian kendala utama masyarakat Indonesia secara umum adalah mental atau mindsetnya. Karena apa? Ternyata ini berhubungan dengan sejarah masa lalu. Ya, abad 16 nih simbol VOC Belanda datang ke Indonesia itu sebagai pedagang. Tapi ternyata dia nggak pernah ngajarkan ilmu dagang. Dia berani hijrah, tapi dia nggak pernah ngajarkan ilmu hijrah. Dia dari Eropa, ya kan? Dari Eropa menuju ke Nusantara waktu itu ke Batavia dengan perlu waktu 6 bulan perjalanan, ya. Dia seorang pedagang, tapi dia nggak ngajarkan ilmu dagang. Justru dia menanamkan budaya yang orang sebelum abad 16 kita terkenal orang Nusantara sang pelaut, ya kan? Terbukti ya di era Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya, kita punya ada bukti di Madagaskar, Filipina dan sebagainya bahwa memang bangsa Indonesia waktu itu adalah seorang pemberani, tapi setelah Belanda datang ya kan, dia justru budayanya yang ditanamkan, budaya orang kita adalah budaya yang tidak produktif ya, cenderung tidak berani, yaitu budaya makan nggak makan yang penting kumpul. Nah, ini yang budaya yang ditanamkan sama kolonial Belanda, kita makan nggak makan yang penting kumpul ya kan. Apalagi pasca perang Pangeran Diponegoro yang menyebabkan justru kita lemah di dunia perdagangannya ya dan bisnisnya. Nah, nanti kalau bicara itu nanti akan ada edukasi lanjutannya ya. Nah, mental bisnis tentu positive thinking. Nah, mental positif penting ya, membangkitkan keberanian karena berani itu penting, berani mengambil risiko, wajib tetap optimis ya kan. Belajar dari pengalaman pebisnis dahulu dan
fokus dan konsisten. Nah, ini nanti akan ada edukasinya ya, secara terus-menerus. Nah, buang blocking mentalnya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata penghambat bisnis utama itu adalah mental block ya, tadi mental yang tidak produktif, yang justru ini mental, karena kita punya modal, punya akses, tapi kalau mental kita enggak, makanya harus kita bongkar dulu mental ya. Ini mental block. Apa mental block Bapak Ibu sekalian? Banyak rencana, keinginan menghayal tapi tidak pernah mengeksekusi, tidak pernah menjalankan, ya kan? Selalu sering bingung mau usaha apa, dari mana dananya. Nah, itu mental block, ya kan? Makanya dalam nanti di edukasi ada pelatihan ya, membongkar mental block ya. Kan ada dalam Bob Sadino mengajarkan, ya kan? Ada bodol, bobol, botol, bool ya. Berani optimis duit orang lain. Kita nggak punya duit bisa kerjasama. Ada bobol, berani optimis barang orang lain bisa kita kerjasama. Berani optimis tenaga orang lain dan sebagainya. Nanti dalam kemudian merasa kurang pengetahuan, tidak yakin dan kurang percaya diri. Nah ini kan, khawatir dan takut gagal. Nah ini, ya kan? Ujung-ujungnya tidak jadi berbisnis. Nah ini harus dibongkar mental block. Nah inilah fondasi dari Bos Indonesia ini akan membongkar ya mental block. Nah solusinya adalah apa Bapak sekalian? Kita harus berani berubah dan berproses. Nah nanti masyarakat desa, alumni semuanya kita edukasi ya. Tentu bersama komunitas ya, Bos Indonesia ya, nanti komunitas Bos Indonesia yang sinergi dengan Germas GKN, didukung oleh lembaga-lembaga yang mendukung kewirausahaan ya kan, luar biasa ya kan. Kemudian, nah ini kartu ya, kartu member atau kartu anggotanya ya kan, dengan satu kartu dengan banyak manfaat. Ya. Nah, kita membangun tadi per desa kita targetkan per keluaran 1000 per desa kita membangun jaringan pelanggan ya, sekaligus member komunitas Bos Indonesia. Ya. Cara bergabung dengan komunitas Bos Indonesia adalah seperti apa sekalian? Nah, karena ini ya, karena ini bisnis, komunitas bisnis tentu ada akad bisnisnya ya, ada syaratnya walaupun ada modal walaupun tidak besar ya. Itu dengan paket ya kan, paket belanja member Bos Indonesia ya kan, itu cukup dengan 150.000 ya kan, 150.000 udah bisa menjadi bagian dari Bos Indonesia ya. Nah, tapi dengan dua cara, bisa lewat mandiri, jadi mandiri itu kita biaya sendiri, ataupun Bapak Ibu angkat. Nah ini solusi. Jadi saya nggak punya dana, ada solusinya. Jadi kita sekali lagi harus fokus terhadap solusi ya. Nah selama ini, nah ini fakta ya. Selama ini kita jadi member toko kemana-mana. Nah, ini sekarang Bapak Ibu sekalian di daerah Bapak Ibu tentu banyak kemana-mana, kesini di mana-mana. Nah, ini fakta yang sering ditanya, sudah punya kartu member. Nah ini tujuannya apa? Satu, tentu kita sebagai konsumen, kita mengikat sebagai konsumen. Fakta kedua, ternyata produk lokal di kemana-mana itu tidak ada. Jadi berarti hanya produknya dia saja yang dipasarkan. Jadi ya monopoli lah ternyata ya. Cash keras, Bapak Ibu ngambil barang harus bayar. Jadi kadang masyarakat tuh agak aneh dikit ya. Di toko kemana-mana dia langsung bayar tunai cash, di toko tetangga ngutang, hehe ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita edukasinya. Tidak ada pelatihan, Bapak Ibu kalau belanja di sana tentu udah banyak, udah ratusan, di total bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi pernah nggak diajari pelatihan bisnis? Tentu tidak ya. Maka kemudian fakta berikutnya adalah saham asing ya. Ternyata tapi selain induk pusatnya ini adalah TBK, tentu sudah banyak sekali saham asing. Bukan kita anti saham asing, tidak, tapi kita menyadarkan ke teman-teman, ke masyarakat bahwa kita perlu juga membantu saudara-saudara kita yang punya usaha dan yang ingin berubah lebih baik dengan lewat usahanya ya. Jadi kita harus peduli juga kepada usaha saudara-saudara kita ya. Sekali lagi, nah solusinya gimana? Nah tadi paket belanja untuk menjadi komunitas Bos Indonesia ya, tadi paket kartu ya. Nah kalau tadi ada kemana-mana tuh modalnya bisa 500 juta, kalau ini enggak, Bosmart tidak ya kan. Kita bisa kerjasama dengan toko-toko kecil di masyarakat desa dengan modal yang cukup kecil ya, mungkin di bawah 20 juta tentunya. Nah tetapi kita kekuatannya adalah membangun jaringan, kekuatan pelanggan. Jadi boleh tokonya kecil tapi besar jaringan pelanggan dan jaringan resellernya nanti ya. Nah ini penting ya. Dan nanti kita akan 150.000 akan dapat kopi, dapat jamu ya. Tentu yang menarik ini pertama saja, nanti berikutnya bisa belanja lebih murah dan dapat keuntungan, dapat cashback setiap belanjanya ya. Dapat pengembaliannya. Kemudian tentu nih dapat kartu komunitasnya ya kan, dan yang paling menarik adalah nih dapat pelatihan dan edukasi bisnisnya. Nah ini yang nggak ada di
toko kemana-mana tersenyum kalau kita ada ini, karena ini kuncinya. Jadi kita teman-teman tidak cuma dijadikan pelanggan. Oke. Keuntungannya kurang lebih sekalian, jadi kurang lebih ada luar biasa, ada 7 pendapatan ilmunya, hak usahanya, kemudian ini pendampingan selama 6 bulan, ya kan, kemudian edukasi bidang 10 bidang. Nah, akses pemasaran dan produk jasa lokal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, antar bos dan antar desa, kecamatan dan antar kabupaten. Jadi gini Bapak sekalian, produk bos Indonesia nanti adalah tidak hanya produk dari daerah lain, produk lokal pun akan kita pasarkan. Nanti ada kerjasama antar bos ya, antar komunitas, antar kecamatan, antar desa, antar kabupaten. Akses kemudian permodalan, kemudian program bos Indonesia dengan BPJS TK tenaga kerja. Jadi Bapak sekalian, ASN dan OSN, petani nelayan juga punya hak yang sama juga untuk jaminan hari tua. Nah, maka itu nanti padahal dengan dana 16.500 plus 20.000 yang cuma 2 bungkus rokok kita sudah bisa punya hak pensiun. Nah, nanti lewat Bos Indonesia kita otomatis kita kerjasama dengan BPJS TK, ya kan, untuk teman-teman juga biar dapat perlindungan dan jaminan hari tua. Oke. Fokus awal Bapak sekalian pemasaran kopi dan jamu. Kenapa kita ngomong kopi dan jamu? Penting karena potensi kopi juga besar, lebih besar dibanding rokok. Budaya masyarakat Indonesia tidak lepas dari kopi. Nah, kemudian ngopi untuk kesehatan. Nah, nanti kita edukasi tentang ngopi sehat. Jamu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, jamu penting ya. Kopi dan jamu sebagai salah satu tameng COVID. Jadi sekalian, kalau bicara Pak sampai kapan virus corona ini akan berakhir? Ya, saya tingkat 3 kuliah di kedokteran sudah belajar ilmu virologi, ilmu tentang virus Bapak sekalian. Jadi virus ini cuma perubahan mutasi saja. Corona mirip dengan virus SARS-MERS. Nah, virus ini Bapak sekalian tidak ada obatnya. Obatnya cuma tubuhnya sendiri. Artinya apa? Lewat antibodi. Nah, antibodi bisa didapatkan dengan 2 cara. Yang pertama divaksin, maka tubuh kita akan merespon membuat antibodi, atau kita terpapar virus, nggak usah divaksin, asalkan kita sehat, maka kita akan secara alami akan membuat antibodi. Kuncinya cuma satu, kita harus hidup sehat. New normal, pola hidup sehat harus dimulai dari sekarang ya. Cuci tangan, pakai masker, yang tadinya mungkin minum kopi manis jadi kopi sehat, kopi pahit tapi untuk menyehatkan. Dan artinya budaya sehat harus ditanamkan. Oke. Nah, contoh ini adalah, ini fakta, ini jamu ya. Jadi ini kopi jamu, ternyata Bapak sekalian, ini ada ahli dari IPB mengatakan bahwa manfaat kopi jamu itu berasal dari komponen bioaktif dalam campuran rempah-rempah, mendorong tersintesnya senyawa-senyawa untuk meningkatkan support imun atau kekebalan. Jadi dengan minum kopi rempah, ya kan, kopi yang tanpa gula dan sebagainya, manfaatnya cukup bagus. Ayo sekarang kita mulai minum kopi rempah ya, minum kopi sehat tentunya. Nah, jamu juga sama. Jamu itu, ini Bapak Ahmad Saiku menyarankan masyarakat untuk meningkatkan dosis konsumsi dan obat herbal jamu selama pandemi COVID. Langkah tersebut menurut Saiku adalah untuk menjaga imunitas tubuh dan mencegah timbulnya penyakit penyerta atau komorbid COVID-19. Jadi jamu ini cukup banyak manfaatnya ya. Oke. Ini ayo ngopi sehat, minum kopi tanpa gula, bukan minum gula rasa kopi ya. Nanti ada edukasi tentang ayo ngopi sehat ya. Oke, ini potensi Bapak sekalian nih, ini fakta. Kopi sama rokok adalah sesuatu yang luar biasa. Rokok sebenarnya punya omset nasional itu 200 triliun. Kalau dibagi per tahun, per nasional per bulan itu 42 triliun ya. Nih, kabupaten, kecamatan 21 miliar, desa kurang lebih 200 juta. Kurang lebih per desa itu omsetnya 200 juta per bulan. Masyarakat desa bakar duit. Nah, rokok kan duit ya. Nah, gimana coba kalau ini kopi? Kalau orang ngopi tidak wajib rokok, tapi rokok wajib ngopi. Kenapa? Di kopi ini ada antioksidan dan kafein membantu menetralisir kafein ya, dan pengaruh efek buruk rokok. Jadi, rokok ini omset besar karena rokok. Kenapa? Bukan karena iklannya, tapi karena pengguna rokok berwatak susah, selalu dibawa kemana rokoknya, ya kan? Nah, nanti sama kopi ini harus kita bawa kemana-mana. Per RT RW harus ada rokok, karena distribusi rokok juga di mana-mana. Kopi pun harus di mana-mana juga. Jadi intinya nanti kita, ya kan, rokok sama kopi ini ya yang menjadikan nanti kan akan kita diedukasi ke lapangan. Nah, kopi kita, produksi kopi unren. Nah, kopi ini ada 2 ya, kopi rempah, kopi jantan yang tanpa gula, yang tentu sesuai dengan Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini legalitasnya, ya kan? Dan ini manfaatnya, karena manfaat ya, bahwa kopi ini emah juga sembuh kopi ya. Yang menyebabkan emah itu bukan kopi, gulanya ya. Testimoni kopi ya, luar biasa, ya kan? Nah, Bapak sekalian, intinya Bapak sekalian bahwa jadi bos Indonesia, ya, jadi anggota atau member bos Indonesia ini adalah tentu banyak manfaatnya ya. Sekali lagi tadi, kita bisa jadi pelanggan, ya kan, menjadi pelanggan, bisa menjadi reseller atau pedagang. Nah, nanti diedukasi pelatihan ilmu dagangnya. Kemudian bisa menjadi pebisnis atau wirausaha, ya kan. Nanti dengan
wirausaha dengan 10 bidang bisnis kita, ya kan, kemudian bisa menjadi mentor atau trainer yang tentu menjadi penggerak perubahannya ya di masyarakat. Jadilah ya kan dari member komunitas Bos Indonesia. Intinya buat kalian, buang mental block, ya kan? Saya tidak bisa, menjadi saya pasti bisa. Nah, inilah nanti tentu nanti kita buat edukasi. Nah, pelatihan mental inilah nanti yang Bos Indonesia menjadi kekuatan ya. Ibaratnya ini dari Kopassus jadi dari Hansip jadi Kopassus ya. Dengan membuang ya, mental yang tidak produktif ya, jadi kita bisa mental luar biasa, jadi ulah males, ulah malu, ulah gengsi ya. Jadi nantilah pelatihan dari HTS 1, 2, 3, dan 4. Intinya Bapak sekalian, merubah mindset ya kan, mindset yang tidak produktif jadi produktif ya. Mindset karena menentukan tindakan menentukan kebiasaan karakter, menentukan nasib. Jadi nasib mau berubah, mindset harus berubah. Nah, lewat Bos Indonesia nanti bersama dengan SMK Bangun Desa kita ada edukasi pelatihan mental ini kan gitu. Intinya Bapak sekalian, tentu kalau ingin pinter, ingin berubah, tentu kita registrasi dulu ya, daftar dulu nanti menjadi komunitas Bos Indonesia ya. Nanti bisa menghubungi teman-teman SMK Bangun Desa atau masyarakat ya yang ngasih video ini, nanti ada namanya formulir tentang komunitas Bos Indonesia ya. Intinya Bapak sekalian, sukses by design, sukses bukanlah kebetulan, tapi sukses adalah di-create, sukses adalah hasil dari sebuah rencana yang matang, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dievaluasi secara bertahap, diniatin baik dan diiringi doa. Oke, Bapak sekalian. Nah, action plan SMK Bangun Desa adalah nih nanti. Jadi SMK ya kan Bangun Desa satu adalah edukasi. Jadi nanti teman-teman guru staf nanti mengikuti edukasi ya, mentor untuk menjadi GKN Germas Bos Indonesia, nanti dia edukasi ya. Kemudian undang perangkat desa, pengusaha dan tokoh masyarakat desa ya. Nanti SMK mengundang mereka, nanti kita duduk bersama untuk analisa SWOT ya kan. Apa kelebihan kelemahannya dan sebagainya, dan apa potensi SMK, apa potensi desa, apa kekuatan kelemahannya. Kemudian habis itu disepakati program SMK Bangun Desa yang disepakati apa? Ya udah kita action, baik jangka pendek, menengah, jangka panjang. Selanjutnya adalah monitoring, evaluasi program SMK Bangun Desa. Oke? Jadi intinya Bapak sekalian, action plan Bangun Desa adalah memberi solusi ya, baik online ataupun offline ya kan. Lihat aja ini banyak ya kan, siswa-siswa kita yang udah pegang HP. Ini gimana HP ini juga harus dimanfaatkan secara positif ya. Pak petani aja harus juga kenal dunia digital ya, lewat online. Jadi kita memberikan solusi ya kan, lewat SMK Bangun Desa. Nah, SMK Bangun Desa intinya memberi solusi 1, solusi 2, solusi 3. Jadi fokus terhadap solusi, sekali tidak fokus terhadap masalah ya. Ini contoh ini Pak Kades dengan Pak Kasek kepala sekolah SMK ya kan. SMK Membangun Desa Rezeki Karir Alumni SMK jangan dibatasi oleh satu jurusan. Di SMK silakan pilih usaha apa aja ya kan. Yang penting kita adalah produktif ya. Mental yang penting ulah males, ulah malu, ulah gengsi ya. Semangat turun untuk mencari peluang hidup. Jadi kita beri solusi apa yang SMK masyarakat ya kan, alumni dan sebagainya, yang gimana penting bisa menghasilkan ya kan. Dengan cara tentu tidak malas, tidak malu, tidak gengsi ya. Nah ini salah satunya, ini ada anak muda yang ke PHK. Ini tanya kepada Gus Marlo, Gus ini saya ke PHK gimana solusinya? Saya harus nyicil motor 1 juta lebih. Nah, solusinya gampang, rubah mindsetmu. Motor harus produktif, jangan hanya untuk bergaya saja. Tapi ini gimana nih? Jualan sayur keliling nggak apa-apa. Yang penting halal, tidak merugikan orang lain, ya kan? Mentalnya yang penting kita. Makanya ini nanti Bapak sekalian, intinya kita adalah berubah positif ya. Terutama adalah bongkar mental block, karena mental block adalah pengganggu untuk orang berhasil ya, untuk orang sukses. Intinya Bapak sekalian, unity is power, artinya kita adalah kebersamaan adalah kekuatan, gotong royong adalah kekuatan, jamaah adalah gotong royong. Jadi sinergis antara SMK Bangun Desa dengan Bos Indonesia, dengan pihak-pihak lain ya, baik media, lembaga lain, dan gerakan-gerakan pemerintah lainnya, yang tentu intinya menuju masyarakat sehat, masyarakat produktif, masyarakat sejahtera. Oke Bapak sekalian, kita jumpa dari edukasi video berikutnya ya kan. Terima kasih. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia menang, Indonesia masuk. Indonesia maju, Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.